Ya pastinya harus bisa percaya diri sama harus bisa lebih yakin lagi lah. Dan juga saya juga pengen ngambil kejuaraan dunia junior ya juga nggak mudah juga untuk diambil. Pak Yopi mau Optimis bukan berarti takabur, Mas. Nah, jangan disamakan nanti kiranya takabur, sombong, enggak, Mas. Tetap persiapan harus bagus. Lawannya juga pasti akan berhitung kan. Ubed sekarang menjadi juara Asia Junior, tentunya mereka tidak mau kalah lagi. Jadi Ubed pun tentunya akan disiapin oleh PBSI untuk bersiap bertarung di Ubed Junior yang akan datang. Bagaimana Mas Alex? Baik, terima kasih. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, Mas. Silakan. Oh. Pak, ayo silakan Pak. Ya, selamat siang Pak Yopi, Ubed, Opung. Pertanyaan pertama saya mungkin buat Pak Yopi, Pak. Bapak begitu bersyukur, berterima kasih atas prestasi Ubed yang terakhir ini juara badminton Asia Junior gitu kan. Tentu dari Garut sendiri ingin lebih banyak mengkawal karir Ubed ke depannya gitu kan. Nah, tapi sekarang Ubed posisinya di pelatnas gitu kan. Nah, mungkin pertanyaan saya dari PB Jarumnya, apakah ada koordinasi dengan staf kepelatihan di pelatnas untuk arah Ubed yang lebih bagusnya seperti apa dari untuk pengembangan mereka sendiri, apakah ada omong-omong ataupun pembicaraan dengan pelatihan di pelatnas. Yang kedua mungkin buat Kofung banyak harapan lah yang kita harapkan ke Ubed gitu kan, tapi tentu juga ada hitung-hitungan target yang udah ditetapkan oleh PP maupun dari PP Jarum sendiri, maksudnya dari PBSI dan PP Jarum sendiri gitu kan. Seyogyanya itu berapa turnamen sih yang harus diikuti untuk selevel Ubed ini untuk setidaknya mencapai peaknya dalam waktu 3 atau 4 tahun ke depan supaya bisa menjadi pemain top di level senior itu kan. Satu tahun itu berapa sih harusnya diikuti oleh seorang pemain kelas Ubed ini? Terima kasih Pak. Ya dulu ya. Jadi perhatian kita itu selalu monitoring terus, baik pada saat di pelatihan di pelatnas maupun pada saat pertandingan. Kita pelatihnya kan Indra Wijaya, satu angkatan sama Fung Permadi, teman-teman juga dengan pelatih-pelatih kita yang lain. Selalu kalau ketemu pasti diskusi. Jadi kita yakin dengan apa yang sudah dilakukan oleh pelatnas tanpa bermaksud untuk campur tangan. Kita tetap percaya penuh PBSI pasti akan melakukan yang terbaik buat Ubed dan teman-teman yang lain. Itu Pak, jadi intinya seperti itu. Bung, lanjut Bung. Untuk turnamen yang harus diikuti saya rasa relatif ya Pak, lihat keadaan. Contoh misalkan kita mengejar target tertentu dan sebelumnya harus ada trial, ada turnamen pemanasan, nah, itu jadi menjadikan semua relatif. Artinya tidak bisa kita patok dengan satu pattern jumlah tertentu. Tetapi yang ideal semestinya setelah pertandingan, karena biasanya kita pertandingan jarang sekali kita mengirim pertandingan untuk satu turnamen saja. Biasanya kita ada gandengannya 2 turnamen atau 3 turnamen. Dan selesai 2-3 turnamen ini, ya, rangkaian turnamen ini biasanya kita akan sediakan waktu kira-kira 1 bulan untuk mengembalikan kondisi dan berlatih, memperbaiki kekurangan, baru kemudian kita akan kirim ke turnamen lagi. Jadi idealnya seperti itu, tetapi pada kenyataannya memang nanti melihat keadaan seperti apa. Bagaimana Mas Eki? Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Mas. Wina, spesialis audisi. Mau daftar audisi terus Wina. Oke, saya Iwan dari RRI. Saya mau nanya ke Pak Imam, bagaimana dengan kalau anak didik itu kan pasti ada up and down. Terus kira-kira kelas semuanya sudah dilakukan, apakah ada stretching lain gitu Mas kira-kira di luar dari pertandingan tersebut? Terus yang kedua, kira-kira ini kan besok menjadi di Hongkong menjadi peak lah. Yang benar.
bener Nah, nanya. kira-kira ada nggak discuss dengan di PB Jarum juga, misal ada katakanlah bentrok dengan stimulan permainan tersebut. Terima kasih. Singkat aja sebenarnya, Cong. Nah, Mengatasi untuk apa up and down-nya itu. Mentalnya apa maksudnya? nah banyak Cong. Iya, semuanya mentalnya. Skis. Nah ya, saya cuma kasih contoh yang Ubed habis bertanding di Asia Junior di Bergu sama di perorangan. Apalagi di perorangannya dia sampai final. Dia habis final langsung terbang ke Jakarta, nyampe malam, besok paginya subuh-subuh udah berangkat ke Makau. Ya, saya komunikasi dengan Ubed, tapi kondisinya dia tidak 100%. Dan itu kejuaraan memang harus diikuti karena berhubungan dengan ranking dia di senior. Ya dalam kondisi tidak fit, ya hasilnya juga bisa dipastikan nggak bagus lah kalau menurut saya. Karena kan daya tahan tubuhnya, daya tahan fisiknya memang sudah berkurang jauh. Nah, di saat kayak gitu ya memang perlu rest dulu ya, disiapkan yang tadi Pak Fung ngomong itu, tidak bisa terus-terusan ikut pertandingan tapi nggak ada persiapan. Tapi giliran persiapan memang udah bagus, hasil tidak bisa dipungkiri lah, pasti bagus lah. Jadi ya harus pintar-pintar mengatasi dan merancang kejuaraan yang diikuti, kapan ikuti kejuaraan, kapan harus latihan untuk mempersiapkan kejuaraan. Itu sih Mas. Ada lagi? Gimana Mas? Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, nah Mbak Wina nih Mas, yang ditunggu-tunggu dari tadi, silakan Mbak. Audisi mesti ini. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina dari Pikiran Rakyat. Saya mau nanya, kan ada perubahan sistem skor nih Ben, nanti di kejuaraan dunia untuk bergu ya. Nah, kamu mengkoordinasikannya seperti apa? Karena kan setelah ini kamu ke Hong Kong ya tadi. Hong Kong itu kan sistemnya biasa ya, gitu, yang biasanya. Kemudian saat bergu kamu harus menyesuaikan dengan 3x45. Nah, terus kamu cara mensiasatinya atau cara berlatihnya seperti apa gitu. Mesti kan mindsetnya nanti agak berbeda-beda tuh. Terus Kofung kan beberapa pemain tuh ada dari PB Jarum kan. Nah, untuk mensiasati dengan perubahan sistem skor dari 110 ke 3x45 tuh bagaimana? Itu aja, terima kasih. Ya mungkin di kejuaraan dunia nanti poinnya baru lagi ya. Ya itu juga mungkin lebih pendek ya. Ya itu lebih harus lebih siap lagi sih, soalnya kan game pendek juga, harus lebih panas dari pemanasannya juga. Harus langsung masuk lapangan tuh, dan juga pasti nanti ada ngadakan simulasi juga di Platnas. Ya betul, pasti ada latihannya, simulasi. Hukum silakan. Menjawab pertanyaan kepada PP Jarum ini, ya, seperti yang Pak Yopi sudah bilang tadi, ya, kita kan sudah percaya penuh dengan Platnas. Dan kebanyakan pemain kita yang ikut di BJC kemungkinan sebagian besar sudah berada di Platnas. Bahkan yang masih di PP Jarum pun itu kan kemungkinan besar kan ada latihan bersama di Platnas juga. Jadi kita percayakan sepenuhnya untuk mengadakan simulasi dan memberikan informasi kepada atletnya, itu kita berserah penuh pada Platnas. Gimana Mbak Wina? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya kami persilahkan.
Sudah tidak ada lagi? Baik, kami tutup sesi tanya jawab kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih untuk